Oke, assalamualaikum dan selamat malam sekali lagi semuanya. Kita akan teruskan kuliah kita farmakodinamika 2 ya. Oke. Tentang agonis dan antagonis ya. Jadi agonis adalah suatu zat yang dapat mengikat reseptor dan menghasilkan respon biologi ya yang serupa dengan ligan endogen. Jadi ligan endogenus itu maksudnya adalah senyawa yang memang ada di dalam tubuh kita ya. Uh, Misalnya hormon insulin, hormon tiroid ya. Misalnya apalagi estrogen ya, progesteron, terus apa lagi? Pokoknya semua hormon-hormon, enzim-enzim, lipase lah ya. Semua yang ada dalam tubuh kita dan juga seperti elektrolit ya, itu kan ligan juga kan. Jadi semua itu ligan endogen karena memang ada dalam tubuh kita ya. Nah, sedangkan agonis adalah suatu zat kalau dia mengikat pada reseptor, dia akan menimbulkan respon ya, menimbulkan suatu respon biologi ya yang serupa dengan ligan endogennya. Ya, misalnya kita berikan apa? Misalnya di sini contoh phenylephrine ya, agonis dari alfa 1 adrenoseptor ya. Kan adrenoseptor itu nanti minggu depan kita akan pelajari ya. Itu adrenalin, noradrenalin ya. Nah, alfa 1 itu seperti noradrenalin itu lebih kepada alfa ya. Alfa itu lebih dia itu mengikat banyak berpengaruh kepada pembuluh darah ya kalau alfa 1 ya. Nah, phenylephrine dia kalau ikat dengan reseptor adrenoreseptor ini ya, dia akan memberikan respon seperti noradrenalin ya, seperti noradrenalin. Jadi tekanan darah akan naik ya. Nah, itu namanya agonis. Oke. Sedangkan antagonis adalah suatu zat yang dapat mengikat reseptor juga tetapi tidak menimbulkan respon biologi ya. Jadi ini adalah dia punya definisi ya. Kalau antagonis tidak menimbulkan respon biologi. Contohnya propranolol ya. Propranolol ini adalah bukan agonis. Saya salah ketik bentar ya. Ini dulu supaya jangan ini. Adalah antagonis. Salah. Antagonis ya. Nanti saya harus perbaikin. Ini penting ini, nanti saya harus perbaiki di e-learning nanti ya, harus saya masukkan yang ini ya, karena nanti gawat nih kalau salah ya. Jadi propranolol ini antagonis beta adrenoseptor ya, dan dia tidak menimbulkan respon seperti agonisnya ya, seperti endogennya ya. Nah, tetapi responnya berbedanya yaitu kalau misalnya dia ada noradrenalin, tekanan darah akan meningkat. Tapi kalau kita pakai antagonis seperti propranolol, tekanan darah akan menurun karena si sel itu tidak mendapat noradrenalin ya, noradrenalin tidak dapat mengikat karena sudah diikat oleh propranolol ya. Nah, kurva respon obat. Oke. Nah, di sini ada yang namanya, jadi pada umumnya kurva respon obat itu seperti ini ya. Jadi kalau kita memberikan obat, di sini adalah konsentrasi obatnya ya, konsentrasi obat. Di sini adalah efeknya ya, kita lihat efeknya makin tinggi. Jadi kalau konsentrasi obat makin tinggi, efeknya semakin besar. Masuk akal nggak? Konsentrasi obat lebih tinggi, efek semakin besar. Masuk akal? Ya, Pak. Ya, obat Masuk. A, obat B ya. Nah, apa ini EC50, isi 50? Apa ini EC? Isi ya, efektif konsentrasi 50 ya.
EC ini adalah effective concentration. Ya, 50 artinya adalah konsentrasi obat yang untuk menimbulkan respon hingga 50% dari respon maksimal. Kalau kamu lihat di sini dari 0 sampai 100, tengah-tengahnya kan 50, ya. Nah, untuk obat A, ya, isi, jadi ini kan konsentrasi. Jadi ini kan konsentrasinya di sini, konsentrasinya di sini, ya. Untuk obat A, isi 50-nya ada di sini, ya. Untuk obat B, isi 50-nya ada di sini. Jadi kira-kira obat A sama obat B, ya, untuk mencapai respon 50%, ya, efek 50%, mana yang memerlukan dosis lebih besar? Mana yang memerlukan dosis lebih besar? A atau B? Yang B ya, Pak. B. Yang B. B, ya, memerlukan dosis lebih besar. Ini kan konsentrasi, ya. Dia memerlukan konsentrasi lebih besar untuk menimbulkan efek yang sama, yaitu 50%. Ya. Nah, oleh karena itu juga kita sebut yang A sama yang B mana lebih poten jadinya? Mana ya? Mana lebih kuat, mana lebih poten? B. B. Hah? A. Ayam atau bebek? Ayam. Ayam, ya. Ya, ayam lebih poten, ya. Jadi dia dengan dosis kecil, dengan konsentrasi kecil aja, dia bisa mencapai 50%. Ya. Nah, kurva kiri adalah digambarkan dengan kertas grafik biasa. Kurva kanan digambarkan dengan kertas grafik semi logaritma. Ya, bagi yang belajar kinetik sama saya sudah kasih keterangan ya tentang kurva kertas semi logaritma. Ya, jadi kalau sama, ini dua ini sama, cuman ini dengan kertas grafik biasa, ini dengan kertas grafik logaritma. Ya, nah. Nanti dimasukin ke sini nilainya, dia grafiknya akan jadi begini, jadi kayak cacing gitu ya. Kayak selebnya kayak cacing ya. Jadi sama ini ya EC50-nya ya. Nah, untuk untuk obat B dia memerlukan konsentrasi lebih besar ya. Jadi potensi obat dapat ditentukan oleh EC50 ya. Semakin kecil EC50 maka semakin besar potensi obat itu ya, seperti yang sudah kita ketahui tadi. Nah, afinitas, apa itu afinitas ya? Afinitas adalah kemampuan intrinsik suatu obat untuk berikatan dengan reseptor. Kan kita sudah jelaskan dalam minggu lalu ya bahwa obat akan berikatan dengan reseptornya ya. Dan kemampuan intrinsik dia untuk berikatan dengan reseptor disebut afinitas ya. Jadi kalau suatu obat ya afinitasnya makin besar berarti dia semakin kuat ya, semakin kuat dia berikatan dengan reseptornya. Itu afinitas ya. Nah, potensi itu semakin kecil isi 50 berarti semakin poten. Jadi kebalikannya antara isi 50 dengan potensi. Obat dikatakan mempunyai potensi yang sama bila isi 50-nya sama. Oke. Nah, sedangkan ada yang namanya Emax. Emax ya, ini kan 50. Kalau Emax itu sampai ke puncaknya ya. Sampai ke puncak ya. Jadi contohnya Emax dari drug A, dari obat A, Emax-nya adalah 100 kurang lebih ya. Untuk obat B, Emax-nya juga sekitar 100. Untuk obat C, Emax-nya berapa? Untuk obat C. Emax-nya adalah 60 lah mungkin 50. Ya. 50 lebih ya. Nah, jadi semakin tinggi Emax, maka semakin efektif obat tersebut. Ya, jadi dapat mencapai keefektifannya. Obat dikatakan mempunyai efikasi yang sama apabila dia mempunyai Emax sama. Ya. Obat A, contoh ini obat A adalah lebih poten daripada obat B. Ya, tetapi keduanya mempunyai efikasi yang sama. Ngerti nggak?
dia mempunyai efikasi yang sama karena Imax-nya sama, ya. Antara obat B dengan C siapa yang lebih poten? Antara B dan C siapa yang lebih poten? B lebih Ya. poten ya. B. B. B lebih poten ya. Nah, siapa yang lebih efektif? C. B ya. B lebih efektif juga karena dia lebih tinggi Imax-nya daripada C. C cuma sampai hampir 50-60 gitu aja ya. Ngerti ya? Oke. Nah, bandingkan obat-obat ini. Mana yang lebih poten? D. D, Pak. D, Pak. Ini D, Pak. D lebih poten ya. Gimana kalau A? A poten nggak? A di sini kan, sini ya. Jadi yang paling lebih poten adalah D ya. Duku ya lebih poten ya. Dukun ya. D, Pak. Hah? Yang mana yang lebih efektif? D, Pak. D. A. Yang lebih efektif berarti yang lebih tinggi kan? Mana lebih tinggi? D. D. D juga ya. Jadi yang lebih poten juga yang D. Jadi D ini dia lebih poten dan lebih efektif. Kan? Ya. Kalau ini kita ke sini untuk 50 dia ada di sini. Sedangkan yang A ini untuk 50 nggak tahu bisa nggak A ini. Tapi kalau A ini dia sejajar dari 50 berarti A sama D juga sama poten ya berarti ya. Kalau misalnya andainya ini 50 saya nggak pakai garis jadi nggak kelihatan. Ya. Paham ya ini ya? Nah, sekarang macam-macam agonis ya. Nah, ada yang dinamakan full agonis. Kita yang merah ini full agonis ya. Full agonis dia menghasilkan aktivasi komplit ya, yaitu Emax-nya 100%. Ya, aktivasi komplit. Emax-nya 100%. Contohnya sabutamol sebagai full agonis dari beta 2 adrenoseptor. Ya, jadi nanti minggu depan ya kita akan belajar adrenoseptor ini ya. Ada beta 1, beta 2 ya. Nah, partial agonis, agonis parsial menghasilkan Imax kurang dari 100% ya. Meskipun pada konsentrasi yang sangat tinggi. Jadi ini disebut partial agonis nih ya. Dia menghasilkan Mx-nya kurang dari 100% ya, meskipun pada konsentrasi yang sangat tinggi. Contohnya adalah esbutolol sebagai partial agonis dari beta adrenoseptor. Jadi sama-sama ini esbutolol ini beta juga ya, adrenoseptor, tapi mungkin beta 1. Yang ini salbutamol itu beta 2 ya. Nah, inverse agonis, agonis terbalik. Yang ini agonis terbalik ya. Dia menghasilkan respon yang kebalikan dari agonis biasa. Ya, contoh carvedilol sebagai inverse agonis dari beta adrenoseptor. Carvedilol ya. Inverse agonis dari beta adrenoseptor. Ya, makanya carvedilol ini bagus untuk orang yang gagal jantung ya. Dia menduduki reseptor ya, tetapi dia mempunyai hasil kebalikan. Misalnya reseptor ini untuk agonisnya untuk menaikkan tekanan darah ya. Nah, kalau yang propanolol itu antagonis, dia diblok, dia akan menjadi tekanan darah akan turun. Tapi kalau memakai ini carvedilol ya, tekanan darah itu akan turun lebih banyak lagi karena dia inverse ya, dia menyebabkan kebalikan ya, kebalikan. Ngerti nggak? Nah, mengenai partial agonis ini penting ya kita pelajari, oke?
Jika kita berikan full agonis, maka akan diperoleh efek maksimal. Itu udah pastilah ya. Jika kita berikan full agonis, maka akan diperoleh efek maksimal. Ya, tetapi jika kita berikan juga parsial agonis, ya, kalau kita ini kan full agonis nih, full agonis, ya, dia mempunyai efek maksimal. Oke, kalau kita gunakan parsial agonis, ya, kita gunakan parsial agonis, oke, maka senyawa ini akan berkompetisi dengan full agonis dan menduduki sebahagian reseptor. Ya, tetapi efek yang ditimbulkan tidak sebesar full agonis. Ya. Dengan demikian, efek full agonis menjadi menurun. Ya. Semakin tinggi konsentrasi parsial agonis, semakin banyak respon yang menjadi turun. Di sini kalian paham nggak fungsinya parsial agonis? Balikannya gitu ya Pak ya? Ya kan reseptor ini kan terbatas kan, ya kan? Misalnya lah, ya misalnya angkot aja lah misalnya, kan? Kalau angkot itu, kalau kalian, contohnya lah angkot, ya kan isi apa tempat duduknya kan terbatas, ya. Kalau seandainya ya semua penumpangnya kalau kalian naik angkot tuh ada ini nggak ya? Ada kalau mahasiswa lebih murah nggak? Atau pelajar? Murah, Pak. Lebih murah Pak daripada umum. Nah, Murah, Pak. contohnya kalau mahasiswa tuh atau pelajar tuh lebih murah daripada umum. Contohnya lah ya, kalau naik kendaraan umum, contohnya bus ya. Nah, sekarang bus itu punya 50 tempat duduk ya. Nah, kalau dia kalau nggak ada mahasiswa, 50 itu diduduki oleh orang biasa, penghasilannya kan lebih besar. Tapi kalau ada mahasiswa, ada pelajar duduk di situ, misalnya ada 20 pelajar. Jadi penghasilannya cuma 30 kan yang bayar penuh, 20 bayarnya nggak penuh. Ya kan? Jadi mana yang penghasilannya lebih besar? Kalau ada pelajar, kalau nggak ada pelajar? Nggak ada. Nggak ada pelajaran. Jadi kalian bisa bayangkan nggak dengan kehadiran parsial agonis, ya? Jadi dengan kehadiran parsial agonis, responnya itu jadi turun. Seharusnya responnya itu kayak gini, ya. Nah, responnya menjadi lebih kecil, ya, jadi lebih turun. Oke? Itu dengan kehadiran parsial agonis, ya. Dengan kehadiran parsial agonis, jadi sudah diduduki, jadi sehingga si full agonisnya itu nggak bisa lagi mendudukinya. Ini konsep ini paham nggak konsepnya? Ya, esbutolol sebagai parsial agonis beta 1 adrenoseptor, ya, menyebabkan turunnya tekanan darah, tetapi tidak sedrastis full antagonis seperti atenolol. Jadi kan ada full antagonis atenolol, ya, ada esbutolol yaitu parsial agonis, ya. Nah, dua-duanya menyebabkan turunnya tekanan darah, tetapi parsial agonis tidak terlalu drastis, ya, karena dia kan masih agonis juga, cuman dia efeknya kurang aja, ya, dia cuma menghalangi aja. Contohnya gini, kalau full agonis dia sama sekali nggak bayar. Kalau parsial agonis dia masih bayar tapi bayarnya setengah. Nah, rugi mana keuntungannya lebih banyak? Nggak ada agonis, nggak ada sama sekali parsial agonis, ada parsial agonis atau adanya full antagonis, yang mana? Ngerti nggak apa yang saya maksud? Full antagonis. Ya, kalau ada antagonis itu betul-betul menduduki, nggak ada sama sekali, nggak ada sumbangsihnya. Ya, nah kalau parsial agonis
menduduki tapi masih ada sumbang dikit gitu ya. Jadi lebih celaka kalau dia adalah full antagonis. Ngerti nggak? Ya. Tetapi untungnya si partial agonis ini ya, dia dapat menyebabkan turunnya tekanan darah tetapi tidak drastis ya, dan tidak memperlambat detak jantung. Kalau beta 1 adrenoseptor itu kan menyebabkan tekanan jantung itu berdetak ya. Nah, kalau dia full antagonis, dia memperlambat detak jantung. Ya, tapi kalau dia partial agonis, karena dia sendiri masih juga menimbulkan detak jantung, tapi nggak sebanyak yang agonis penuh. Ya, jadi dia setidak-tidaknya tidak memperlambat detak jantung. Ya, boleh paham? Iya, Pak. Ya, ada macam-macam tipe antagonis ya. Yaitu tipe yang pertama adalah competitive reversible antagonis ya. Yang kedua kompetitif tapi irreversible. Yang ketiga adalah allosterik. Yang keempat adalah functional antagonism ya. Nah, apa-apa itu? Coba kita lihat. Reversible competitive antagonism ya. Jadi ini adalah antagonisme. Sekarang kita ngomongin tentang antagonis ya, antagonisme kompetitif. Nah, antagonis akan berkompetisi dengan ligan endogenus ataupun dengan agonis. Ya, jadi kan antagonis, agonis, ligan endogen itu mereka berkompetisi untuk menduduki reseptornya. Ya. Nah, biasanya ikatan dengan antagonis ini adalah reversible, artinya untuk sementara, ya, sementara aja di situ. Ya, kalau si agonis atau si endogen ligan endogen, ya, lebih tinggi konsentrasinya dan afinitasnya lebih tinggi, maka dia dapat merebut kembali, ya, reseptornya ya. Akibat kehadiran antagonis ini, maka potensi ligan endogenus menjadi berkurang. Ya. Kompetisi ini juga ditentukan oleh konsentrasi. Makin besar konsentrasi, makin besar efeknya. Ya. Contoh, propranolol berkompetisi dengan noradrenalin. Ya, dengan demikian efek noradrenalin berkurang, pembuluh darah berdilatasi, dan tekanan darah pun menurun. Ya, nah kalau kita lihat grafik ini, ya ini dengan dia tidak ada antagonis. Ya ini yang biru ini, ya dia full agonis, tidak ada antagonis. Nah, satu mulai ada antagonis, dosis rendah. Antagonis dosis agak tinggi, dosisnya lebih tinggi, konsentrasinya paling tinggi. Ya, jadi semakin tinggi konsentrasi, ya dia semakin ke sini, ya ke sini. Jadi semakin tidak poten, ya kan? Jadi potensinya berkurang, ya. Kalau antagonisnya makin banyak, maka potensi endogenus ini kan yang biru ini kan endogenus ligan ya. Nah, semakin banyak antagonis, potensinya dia semakin berkurang ya. Jadi semakin ke kanan, potensi semakin berkurang. Paham? Paham, Pak. Ya. Nah, yang irreversible sekarang. Kalau reversible itu bisa dilepas lagi, ya. Irreversible nggak bisa dilepas. Oke? Nah, antagonis mengikat reseptor secara tetap reversible, ya. Biasanya dengan ikatan kovalen. Jadi kalau kalian masih ingat untuk minggu lalu, ya, di slide yang terakhir ada beberapa jenis ikatan antara reseptor dengan agonis maupun antagonisnya, ya. Ada ikatan van der Waals, ikatan ionik yang lebih lemah, ya. Ada ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu biasanya lebih kuat. Oke? Nah, akibatnya jumlah reseptor untuk mengikat agonis atau ligan endogenus menjadi berkurang. Ini menghasilkan IMAX yang kurang dari yang seharusnya. Ya, jadi
dia nih irreversible kompetitif ini ya, Emax-nya jadi berkurang. Kalau tanpa antagonis dia segini, ya dengan antagonis dosisnya 1 dia begini. Konsentrasinya lebih dia tambah rendah. Konsentrasi lebih lagi dia tambah rendah lagi. Ya. Jadi antagonisme irreversible ini tidak dapat dilawan dengan pemberian dosis agonis yang lebih besar, ya. Percuma karena dia sudah mengikat dan ikatannya kuat. Jadi meskipun kamu ada banyak, kamu tidak dapat mengusir dia dari reseptor itu. Ya. Jadi itu prinsipnya, ya. Dia tidak dapat dilawan dengan pemberian dosis agonis yang lebih besar. Oke. Contohnya fenoksibenzamin mengikat alpha-1 adrenoseptor. Ya. Ini adalah ikatan yang secara kovalen dan ikatannya kuat. Paham? Ya, contoh-contoh yang tadi kan noradrenalin propanolol ini adalah reversible. Ini reversible ya. Acetylcholine ya. Ini reversible. Yang tidak reversible itu ini fenoksibenzamin ini. Ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, kita tadi sudah ada reversible and non reversible, ya irreversible. Tapi dua-duanya masih termasuk kompetitif, ya. Yang ini adalah non kompetitif. Non kompetitif adalah bila antagonis mengikat pada tempat lain, ya, bukan di reseptor yang mengikat agonis tetap. Maka bukannya di reseptor yang mengikat agonis, maka interaksinya disebut non kompetitif atau allosterik, ya kan? Dan ini kan substrat, ya. Ini kan molekulnya atau reseptornya itu, ya. Nah, active site with correct conformation for substance. Jadi ini contohnya ini enzim misalnya, ya. Ini substratnya. Jadi dia mengikat di sini. Oke. Tapi ada orang lain dia juga ada mengikat di tempat lain. Jadi di sini di molekul ini juga tapi di tempat yang lain. Jadi reseptornya itu ya dua-duanya reseptor tapi reseptornya itu di reseptor yang lain, di tempat lain ya. Situsnya berbeda gitu. Ya. Nah, ini disebut non kompetitif karena dia memang nggak berkompetisi di reseptor yang ini, tapi dia itu mengikat pada reseptor yang lain, ya. Nah, disebut allosterik. Allo means yang lain, ya. Ada yang setelah menduduki reseptor allosterik, ya, dia meningkatkan efek agonis, ya. Contoh allosterik disebut allosterik aktivator, ya. Dia ini allosterik, ya, tapi karena dia berikatan, ya, ia setelah berikatan dengan antagonis ini, ya, malah dia mengaktifasikan ini, ya. Nah, contohnya adalah benzodiazepin, ya, obat tidur itu benzodiazepin dengan meningkatkan kerja reseptor GABA A. Oke. Ada juga yang menghambat, ya, allosterik inhibitor. Ini menghambat. Oke. Jadi ketika dia berikatan di sini, ya, terjadi ya terjadi pemblokiran atau terjadi perubahan pada reseptor yang lain, ya. Maka disebut active site with wrong conformational for substance. Ya, jadi ini kita harusnya pertimbangkan, oke. Jadi ada yang allosterik antagonism ada dua macam, ya, yang aktivator dan yang menghambat, ya, inhibitor. Contohnya ya ini benzodiazepin, yang ini adalah acetylcholine dan papaverin, ya. Dia itu adalah juga antagonisme tapi yang non kompetitif. Oke. Nah, perbedaan antara kompetitif dan non kompetitif, ya. Yang non kompetitif tiada perubahan dengan isi 50-nya, tetapi Emax-nya akan lebih rendah. Ya, contoh yang ini. Non kompetitif, ya.
isi 50, jadi karena dia ada di situ ya, sehingga obat yang aslinya tidak dapat mencapai puncak. Ya, karena sudah diduduki, reseptornya sudah diduduki oleh antagonis ya, yang non kompetitif, yang allosterik tadi ya, sehingga dia apa? Yang ini, yang obatnya yang pertama ya, dia mempunyai isi yang sama ya, isi 50 yang sama. Oke. Nah, ini disebut non kompetitif. Yang kompetitif ya, dia antara ini dengan ini. Contohnya antara ini dengan ini. Oke. Adalah kompetitif karena dia, dan kompetitif ini dia memerlukan konsentrasi yang lebih besar untuk mencapai isi 50, untuk mencapai isi 50. Oke. Jadi contohnya ini ya, ini kalau agonis ya di sini. Ini contoh sederhana loh ya. Mungkin bukan begini tapi contoh sederhana. Kalau kompetitif, nah ini ya, karena kompetitif inhibitor, kamu lihat agonis hampir sama kan ya, cuman dia ada begini aja ya. Dan allosteric aktivator ini sama sekali berbeda ya di sini. Allosteric inhibitor dia di sini ya. Ya, di mana situsnya kita tidak tahu persis, tapi artinya situsnya itu berbeda ya dengan situs yang ini. Oke. Jadi yang saya bisa lihat di sini dari grafiknya ya, yang ini A tambah C, apa itu? Agonis ditambah dengan aktivator. Jadi tinggi kan? Udah karena A ini agonis alone, hanya agonis. Ini agonis tambah aktivator, jadi meningkat ya. Nah, yang A tambah B, agonis tambah kompetitif inhibitor. Ya, dia otomatis akan lebih tinggi lagi ininya apa? Dosis yang diperlukan kan. Dan karena dia ada inhibitor ya. Nah, A dan D agonis dengan allosteric inhibitor, lebih kacau. Karena dia inhibitor, jadi dia menginhibit si agonis, jadi dia akan lebih rendah. Ya, alright. Nah, tipe-tipe antagonisme yang lain yaitu antagonisme kimiawi, ya, obat A mengikat obat B atau ligan endogenusnya sehingga menginaktivasi obat tersebut. Contoh, protamin, ya. Protamin adalah protein yang berasal dari sperma ikan salmon, ya, dapat mengikat heparin sehingga heparin jadi tidak aktif, ya. Nah, protamin digunakan untuk kelebihan dosis heparin. Oke, ada itu di rumah sakit ya. Antagonisme fisiologi ataupun yang tadi disebut antagonisme fungsional ya, itu adalah dua senyawa yang bekerja pada reseptor yang berbeda, oke, dan menimbulkan efek yang bertolak belakang satu dengan lainnya. Contoh, alergen seperti debu dapat menyebabkan tubuh memproduksi histamin. Ya, jadi kalau kamu ini alergi debu kan, begitu kena debu, langsung ada histamin yang dapat menyebabkan sesak napas. Ya, sesak napas, asma. Nah, salbutamol dapat mengikat beta-2 adrenoseptor dan melebarkan bronki. Ya, bronki adalah saluran napas. Jadi kita berikan salbutamol. Salbutamol kan beta-2, bukan antihistamin, tetapi dia secara fisiologi bekerja berlawanan ya, sehingga dia yang ini melebarkan bronki, yang ini histamin ini dia menyebabkan sesak nafas, yang ini malah melebarkan bronkai ya. Jadi dia adalah harus satu antagonisme fisiologi ya. Nah, sekarang therapeutic index ya. Apa itu therapeutic index ya?
Nah, jendela atau therapeutic window. Ada yang disebut window. Window itu adalah antara konsentrasi toksik ya, yaitu TD50 dikurang effective concentration ID50. Jadi TD50 kurang ID50 ya. Contoh ini ya, therapeutic window. Oke. Yang ini kan ini adalah ED. ED kan ED ya 100 kali ini ya. Oke, di sini berapakah konsentrasinya? Oke. Dan ini juga oke. Jadi dari sini ini kan yang ini toksik, contohnya ini toksik, ini yang efektif contohnya. Ini adalah efektif. Jadi window-nya adalah segini. Oke. Nah, therapeutic index. Kalau indeks ini lain lagi, yaitu dibagi ya. TD50 dibagi. Kalau itu kan dikurang, ini dibagi ya indeks. Jadi ini therapeutic window sini ya. Nah, ini therapeutic window-nya sempit, ini therapeutic window-nya lebar. Artinya antara toxic konsentrasi ya itu kalau besar dia tidak terlalu toksik ya, kalau kecil dia lebih toksik. Oke. Nah, semakin tinggi nih indeks terapeutik, semakin aman obat tersebut, ya kan? Kalau semakin tinggi berarti TD-nya harus tinggi sekali ya baru mencapai ED50. Oke. Obat-obat dengan TI sempit. Nah, TI ini adalah indeks prestasi atau therapeutic index ya. Dengan therapeutic index yang sempit, contohnya digoxin, warfarin, phenytoin dan lain-lain, perlu monitor dengan sungguh-sungguh ya. Nah, udah mau selesai dua slide lagi. Oke. Desensitisasi reseptor. Oke. Reseptor ya dapat mengalami desensitisasi atau kita sebut juga takifilaksis ya. Ialah kondisi di mana pemberian obat yang berterusan atau berulang menghasilkan efeknya berkurang. Oke. Makanya sudah nggak sensitif lagi ya, desensitisasi. Disebut juga toleransi jika terjadi pada waktu yang lebih lama. Oke. Contohnya sensitivitas pada alkohol, kafein, morfin, nikotin. Ya. Contohnya kalau kafein aja deh, kafein. Kalau kamu nggak pernah minum kopi, sekali minum kopi nggak bisa tidur. Betul nggak? Tapi orang yang udah tiap hari minum kopi, kamu mau minum kopi sepekat apapun juga tetap aja tidur. Ya enggak? Iya, Pak. Karena sudah nggak sensitif Ya, lagi. Karena udah nggak sensitif lagi. Ya. Gitu ya. Jadi seperti alkohol juga. Nggak pernah minum alkohol, begitu minum langsung merah mukanya ya. Tapi yang udah sering minum, kayak orang-orang bule gitu sering minum, satu botol pun nggak apa-apa. Ya. Nah, itu desensitivasi. Mekanismenya karena perubahan kimia pada reseptor ya. Perubahan pada populasi reseptor artinya populasi reseptor itu artinya jumlah reseptor ya. Ada yang dinamakan down regulation, ada yang dinamakan up regulation. Nah, kehabisan mediator kimia juga ya, peningkatan penguraian metabolisme obat. Oke. Dan adaptasi tubuh. Tubuh sudah terbiasa, sudah teradaptasi ya. Nah, oke. Nah, ada dua jenis ya, down regulation. Nah, down regulation biasanya berkaitan dengan pemakaian agonis. Jadi, kehadiran agonis yang terus-menerus, coba kalian lihat sini ya. Jadi, ada banyak agonis di sini kan, ya. Nah, karena kehadiran agonis yang terus-menerus menyebabkan tubuh mengira sudah cukup dari reseptornya nih. Misalnya gini, kamu ada zat agonis ya, seperti tadi morfin, kan? Agonis dari morfin itu ya. Nah, karena adanya agonis sehingga si tubuh tuh udah banyak ya. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak reseptor. Nah, reseptornya bisa mengumpet ya, dia daripada muncul ke sini dia ngumpet ke dalam.
Oke, ngumpet ke dalam. Jadi reseptornya itu down regulation, artinya dia ngumpet ya ke dalam itu. Oke. Nah, ini contohnya adalah penggunaan morfin. Up regulation ya, up regulation lain lagi ya, biasanya berkaitan dengan antagonis ya. Kehadiran antagonis seperti propanolol menyebabkan tubuh memproduksi lebih banyak reseptor beta adrenoseptor ya. Karena kan tubuh kan memerlukan noradrenalin juga, adrenalin juga ya. Nah, tapi selama ini dia diduduki oleh propanolol, akhirnya tubuh memproduksi lagi reseptor untuk menangkap adrenalin itu, noradrenalin itu atau adrenalin itu ya. Jadi akan semakin banyak reseptor, disebut up regulation. Nah, bahayanya kalau kita gunakan propranolol, misalnya propranolol kita gunakan kan untuk menurunkan tekanan darah, ya. Nah, si tubuh nih akan menciptakan banyak lagi reseptor-reseptor, muncul lagi reseptornya yang biasanya cuma segini, totalnya segini, ya. Nah, kalau tanpa disadari, ya, ya, kalau beta blokernya atau propanololnya diberhentikan secara tiba-tiba, nah dia kan udah banyak ini ya. Kalau diberhentikan secara tiba-tiba ya, dia akan terjadi tekanan darah menaik secara berlebihan. Ya, konsep ini kalian bisa ngerti nggak, paham nggak konsepnya? Konsep dari down regulation dan up regulation tahu nggak? Udah ngerti nggak? Belum, Pak. Nah, belum ya. Coba saya lihat dulu. Saya rasa ini nanti habis ini kita ada Kahoot bentar aja dikit ya. Saya ulangi sekali ini aja. Ini slide terakhir untuk malam ini ya. Jadi down regulasi ini adalah ya berkaitan dengan pemakaian agonis ya. Nah, kalau agonis menduduki reseptor, dia akan menciptakan efek biologi yang sama dengan apa? Dengan ligan endogen ya. Nah, karena misalnya nih agonis ini contohnya agonis apa? Beta adrenoseptor lah ya, yang dapat meningkatkan apa tekanan darah ya contohnya ya. Nah, sekarang dia nih ada agonis yang beta adrenoseptor itu ya. Dia agonis, dia datang, dia menduduki ya. Nah, sehingga si tubuh itu melihat wah, cukup nih ya. Biasanya kita diduduki hanya efeknya itu tekanan darahnya udah turun, udah banyak naiknya, bukan turun, naik ya karena agonis kan, udah banyak naiknya. Jadi nggak usah banyak-banyak lah ininya reseptornya. Jadi mungkin antara ya dua reseptor dia masuk ke dalam sel ya, dia ngumpet masuk ke dalam sel. Nah 3 aja lah katanya. Nah, ngerti nggak? Itu namanya down regulasi ya, down regulation. Kalau up regulation, nah kan ya dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia tinggal 2, 3-nya ngumpet. Ngerti nggak? Kok ketawa? Iya, Pak. Kenapa ketawa? Yes. Nggak paham apa ini, ada yang isengin. Oke. Nah, kalau up regulation ya biasanya dia berkaitan dengan antagonis. Kan tadinya di sini ada 5 doang nih. 5 ini reseptor. Ya, ini dia down regulation, dia jadi tinggal 2 ya. Nah, kalau up regulation dia malah tambah. Ya. Nah, ini biasanya karena ada antagonis ya. Taruhlah yang tadi itu beta adrenoseptor tadi ya. Jadi kita orang ini memakai propanolol ya. Nah, propanolol itu kan dia itu kan antagonis ya, sehingga sudah menduduki reseptor itu sehingga tekanan darah sudah turun ya. Nah, tekanan darah sudah turun kan tubuh kan nggak biasa tekanan darah turun ya. Jadi dia berusaha menaikkan lagi tekanan darah ya. Jadi dia ciptakan lagi reseptor-reseptor baru sehingga yang endogenus ini boleh ngikat. Ngerti nggak? Nah, oleh karena itu kenapa orang itu misalnya sekarang ini pakai 25 mg masih bisa.
Ya, tapi udah berapa lama? Udah nggak bisa 25 mg. Harus naik lagi jadi 50 mg. Ya, dosisnya harus bertambah. Karena diciptakanlah banyak lagi reseptor-reseptor baru yang kita sebut adalah up regulation. Ya. Nah, gawatnya suatu saat misalnya orang ini kehabisan propranolol. Ya. Nah, tiba-tiba dia nggak pakai propranolol itu. Nah, tiba-tiba dia nggak pakai, berarti kan nanti ada apa namanya reseptor ini yang nggak diduduki oleh propranolol, kan? Nanti didudukilah oleh ligan endogenus, ya, diduduki oleh ligan endogenus seperti noradrenalin, ya. Wah, naik langsung tekanan darahnya, ya, tekanan darahnya langsung naik drastis. Ngerti nggak? Baik sedikit paham sih Pak. Ya, ya. Kalian bisa baca-baca lagi lah, ya. Kalau nggak paham bisa tanya saya lagi secara pribadi juga boleh, ya. Oke, sekarang saya mau ngajak kalian game dulu lah bentar, ya, sebelum kita ini. Sebentar ya. Game apa Pak? Game Kahoot, kamu tahu Kahoot kan? Oh tahu ya. Ya, oke. Ayo, play. Teach. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Yuk kalian tolong ini. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Masuk ya. Kau belum masuk? Masuk dong. Sofi Hanin. Ya, ayo. Bentar Pak, lagi login Pak. Benar, Pak. Udah siap ya.
Hah? Ya nggak apa-apa deh. Kamu lihat aja, nggak usah ya. Ya, susah Pak, sama suka signalnya Pak. Ya nggak apa-apa. Ikut. Susah signalnya Pak. Bentar ya, bentar. Next ya. Wah, dia good. Oke. Sebelum ini kita munculkan ini muka kalian, kita ini foto dulu, screenshot dulu. Movie-nya udah. Oke, Ben, mana kamu Ben? Cindy, Rini, Jasmine. Bapak maaf saya lagi di mobil jadi gelap. Oh siapa? Oh Benny, oke. Ya hati-hati deh, nggak apa-apa Ben. Ya. Oke, saya udah print screen. Nah, ini dulu. Kelihatan nggak? Coba sekali lagi deh. Tadi kayaknya Cindy nggak ini. Sekali lagi ya. Oke, selamat malam semua. Malam, Pak. Ya, Malam Pak. besok kalian ada kuliah nggak? Makasih, Pak ya. Ya, selamat malam. Terima kasih juga. Malam, Ya, mari. Pak.